Sampai saat ini, banyak masyarakat yang masih trust issue dengan koperasi. Mereka banyak yang menganggap kalau koperasi itu hanya tempat pinjam uang saja lah, atau bahkan beredar berita tentang permasalahan koperasi yang ikut menurunkan kepercayaan mereka. Namun di sisi lain, koperasi itu juga bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang membantu UMKM dalam berkembang dan dapat menciptakan kesejahteraan. Jadi, mana sih yang benar? Saya, Bayu Aji Wicaksono, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, program studi Ekonomi Pembangunan NPM 23011010138, ikut saya untuk observasi koperasi yang ada di Kota Surabaya. Oke, jadi hari ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang ada di koperasi Kota Surabaya, yaitu ada di SP MS Abadi Mitra Sejahtera. Selamat siang Bapak. Ya. Sebelumnya saya berterima kasih karena telah bersedia untuk saya wawancarai Bapak. Sebelumnya boleh diperkenalkan namanya Pak? Saya Windu Priyonugroho. Oh, Pak Indu. Ya, Oh, Indu ya. aja. Oh ya, saya mau tanya Pak. Nah, koperasi ini tuh sudah berdiri sejak kapan dan awal mulanya itu didirikan untuk apa? Jadi gini, awalnya berdirinya itu di tahun 2016 ya. Kita bikin koperasi yang sifatnya itu ya karena orang-orang perbankan ya. Jadi ya koperasinya fokusnya ke koperasi finansial. Ya Pak, saya mau tanya lagi. Kalau saya belajar dalam ekonomi koperasi itu kan sering disebut kalau koperasi itu bagian dari gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurut Bapak sendiri itu sejauh mana sih koperasi ini itu benar-benar menciptakan berperan dalam memperkuat ekonomi masyarakat di sekitar? Kalau ekonomi masyarakat sekitar, ya nggak ada lah. Ekonomi yang meningkatkan ekonomi gini loh. Koperasi itu kan prinsipnya dari anggota oleh anggota untuk anggota. Jadi sasarannya ya anggota. Khusus untuk koperasi ini ya, kecuali kalau koperasi kan macam-macam ya, ada koperasi pinjam berdagang atau kalau yang perdagangan kayak yang lain itu ya nanti dia misalkan istilahnya koperasi konsumtif ya kan sama koperasi simpan pinjam. Nah, kalau koperasi konsumtif itu bisa misalkan perdagangan jasa atau apa segala macam ya, itu bisa bermanfaat untuk anggota. Tapi kalau untuk koperasi simpan pinjam itu khusus untuk anggota, dari anggota untuk anggota gitu. Nah, ini Pak, kalau sebelum bergabung dalam koperasi itu hambatan ekonomi apa sih yang paling dikeluhkan oleh anggota? Yang paling sering gitu Pak? Ya kalau di sini sebetulnya kan gini, ya masalah ekonomi memang keuangan ya, keuangan. Jadi ternyata anggota kita itu yang awalnya mayoritas itu orang-orang perbankan dalam tanda kutip dia pekerja. Nah setelah Bank Yuda Bakti itu terlibatasi ya, mereka mau tidak mau dia akan bekerja di sektor di luar perbankan. Nah di sini peran koperasi mulai benar-benar terasa. Kalau dulu itu waktu mereka masih jadi pegawai jadi pegawai bank, enggak, koperasi itu cuma untuk duit oleh data gitu ya. Tapi begitu koperasi Bank Yuda Bakti itu banyak yang tutup, karyawannya banyak yang resign. Nah mereka berusaha untuk berdiri sendiri. Nah di situ peran koperasi baru dan rata-rata mereka masuknya ke mikro, usaha mikro, itu usaha pedagang apa, usaha biasa seperti itu. Tapi tetap fungsi kita itu memberikan support permodalannya. Kalau yang saya dengar itu katanya kalau kita mau pinjam gitu Pak, pinjam modal itu katanya lebih mudah di koperasi jika dibandingkan dengan bank. Itu apakah benar Pak? Ya boleh dibilang ya intinya gini, kalau koperasi itu kan kembali lagi ke prinsipnya ya dari anggota oleh anggota. Yang menentukan mudah dan tidaknya kita mengakses dana itu ya kita dari anggota. Kalau kita pinjam ke perbankan, kita yang ikut aturan bank kan gitu. Kalau koperasi ini kan milik kita. Kita mau pinjam itu syaratnya apa ya? Tergantung kita kesepakatan kita bersama itu ya kan gitu. Kita bikin mudah ya mudah, kita bikin susah ya susah, ya tergantung kita. Nah kemudahannya di situ satu itu. Terus keduanya lembaga keuangan koperasi itu kan tidak di bawah OJK. Nah pihak perbankan itu ya kan kalau kita pinjam di perbankan itu semua perbankan itu kan di bawah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi aturannya ya banyak ya kan kita tahu sendiri dengan OJK kan gitu kan. Nah kalau koperasi kan di luar OJK kan. Jadi ya terserah kita mau menentukan jumlahnya berapa, biaya administrasinya berapa ya tergantung ini. Cara pembayaran seperti apa, termasuk sistem perhitungan ini ya, sistem administrasinya ya, perhitungan ininya ya tergantung kita. Nah untuk beberapa koperasi ya kan, koperasi itu dia pakai sistem cash basic.
cash basic itu ya nunggak 1 bulan ya dianggap nunggak. Pokoknya misalkan dia jatuh temponya tanggal 5, begitu tanggal 5 dia tidak bayar ya sudah dianggap dia nunggak. Jadi NPL-nya itu memang kelihatan besar NPL-nya, tapi itu real gitu. Nah cuman masalahnya karena satu anggota kita banyak orang perbankan, keduanya sebagian besar perbankan pakai sistem itu kan, itu ya sudah OJK sendiri juga menyarankan untuk pakai itu untuk memperbagus ini performa ya sudah kita jalan. Kalau dari pengalaman koperasi Pak, apakah bantuan modal yang diberikan ke anggota itu apakah ada yang dipakai buat membuka usaha baru atau mengembangkan usaha yang mereka punya gitu? Sebetulnya secara teori itu ada klasifikasi. Klasifikasi itu gini, ada modal kerja, ya, ada yang modal konsumtif. Modal kerja itu yang modal digunakan untuk usaha, jadi diputar lagi. Sedangkan modal konsumtif itu biasanya misalkan saya punya usaha, ya kan, uang ini saya gunakan untuk biaya kuliah anak. Tapi saya untuk mengembalikan saya gunakan untuk ini, saya gunakan dari sumber pengembaliannya ya dari usaha, keuntungan usaha itu. Gitu. Kalau murni untuk usaha ya tidak terlalu banyak sih Mas. Ya ada tapi tidak terlalu banyak. Cuman sekian persen gitu ya yang memang, kalau yang memang benar-benar untuk usaha itu tidak banyak juga ya. Kalau menurut Bapak itu sejauh mana sih koperasi itu berkontribusi dalam menciptakan peluang kerja bagi anggota? Peluang kerja kan kalau mereka terpilih jadi pengurus, jadi ini, atau mungkin beberapa memang rata-rata untuk staf apa karyawan itu rata-rata kan memang diambil dari lingkup anggota ya. Kalau misalkan di perbankan atau di tempat lain, di perbankan itu kan kadang yang jadi teller saudaranya ini itu kan masih kayak tabu gitu ya. Kalau di koperasi ya kita tidak apa-apa, mengenai koperasi ini kita diberikan untuk kita. Jadi kalau misalkan perlu karyawan, ya kenapa daripada mengambil karyawan dari orang lain, kenapa enggak ngambil karyawan dari anggota sendiri atau keluarga anggota? Lebih baik seperti itu. Memang tujuan koperasi untuk itu. Dari oleh anggota. Itu prinsipnya seperti itu. Kalau dilihat dari sisi sosialnya Pak, itu apakah koperasi itu membantu mengurangi ketimpangan ekonomi atau justru manfaatnya itu masih hanya untuk anggota saja? Kalau ketimpangan ekonomi sih enggak banyak ya, enggak begitu ya. Ketimpangan ekonomi itu kelihatan gini, koperasi itu benar-benar kelihatan memberikan fungsi, istilahnya berfungsi untuk mengurangi gap ini ya, gap ekonomi ya, gap antara yang itu cuman koperasi yang boleh dibilang asetnya sudah hitungan triliun ya, bukan miliar ya. Kalau miliar itu anggota aja ya, seperti setiap bakti wanita kayak itu kan sudah ya triliun ya. Itu ya benar-benar ini kayak koperasi ini ya, koperasi Kospin Jasa ya, Kospin Jasa ya, kantornya kalau di Surabaya kantornya sebenarnya ini Borbin gitu ya. Nah, itu Kospin Jasa itu ya benar-benar pengaruh gitu. Kayak SBW di Surabaya yang pertama kan SBW setiap bakti wanita itu ya, itu benar-benar pengaruh gitu. Oke. Jadi intinya gini, orang yang punya usaha sama-sama, misalkan ya saya dulu juga pernah ya lama itu di SBW setiap bakti wanita sebelum saya gabung di sini di SBW. Jadi gini, sama-sama usaha, yang satu menjadi anggota SBW, anggota koperasi SBW, yang satu bukan anggota SBW, itu sama-sama jualan di waktu itu rame-ramenya Delta Plaza ya. Nah, sama-sama dia jualan di apa itu kantin ya, di Pujaseranya itu. Mereka yang jadi anggota SBW itu mereka lebih mudah mencari pelanggan, lebih mudah mengakses dana, ya kan, lebih mudah mengakses bahan baku, misalkan karena SBW itu juga selain cuma pinjam juga jualan sembako ya. Nah dia bisa kulaan lebih murah dan keuntungannya kan double. Semakin banyak, misalkan saya anggota SBW, saya modalnya uang dari koperasi SBW, ya kan. Nah modal itu bunganya kita memang benar bayar bunga, tapi setelah nanti RAT sebagian pendapatan bunga itu kan kita dikembalikan ke kita dalam bentuk SRU. Tuh, ya kan, kita akses dana lebih mudah. Beda dengan yang orang selain anggota ya, selain anggota dia kalau mau perlu dana misalkan, itu kan masih susah, harus ngurus lama ini gitu ya kan. Itu satu dari sumber dana. Terus dari misalkan beli bahan baku mulai minyak, sembako itu ya, dia bisa juga beli di koperasi. Satu, harganya lebih murah, ya kan. Terus keduanya, semakin banyak dia
dalam 1 tahun semakin banyak dia belanja di situ, nanti sebagian keuntungan dibagikan jadi dikembalikan ke anggota lagi, jadi untungnya kan double. Nah, jadi secara mikro kalau mau melihat perbedaannya apa itu ketimpangan, ya ada tetap pengaruh, jadi tetap beda. Orang yang jadi anggota koperasi sama-sama pedagang dengan yang tidak anggota koperasi ya tidak beda. Nah, seperti itu. Tapi kalau melihat secara makro, ya tidak kelihatan. Kalau secara mikro belum kelihatan. Pertanyaan terakhir Pak, dalam prakteknya itu apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi koperasi ini? Banyak. Tantangannya sebetulnya gini, seperti yang saya kemarin tadi ya ngobrol itu. Sebetulnya tantangan utama koperasi itu itu tadi, Indonesia itu negara demokrasi, seharusnya sistem ekonominya itu harusnya ya sosialis. Nah, kenapa Bung Hatta itu mencanangkan koperasi sebagai sosok guru ekonomi Indonesia? Ya karena memang negara kita demokrasi itu ya sistem ekonominya harus sosialis. Tapi realitanya Indonesia itu ekonominya banyak dikuasai sama kapitalis ya. Tantangannya gitu ya. Nah, makanya kenapa sudah sekian tahun, 70 tahun lebih Indonesia itu merdeka. Ya kan? Indonesia itu, koperasi itu tidak bisa jadi sosok guru ekonomi. Padahal secara hitungan sederhana, Anda masih hitungan sederhananya. Andaikan sistem Indonesia itu sistem sosialis dan koperasi benar-benar dari sosok guru, kapitalis habis lah. Ya kan? Bayangkan, pupuk aja. Pupuk itu kalau tidak dimasuk ke distributor, itu masuknya semua ke koperasi. Ya kan? Misalkan satu kabupaten ada distributor pupuk dipegang oleh koperasi, anggota koperasi itu orang seluruh kabupaten itu, ya kan? Bayangkan seperti perbedaannya seperti yang ada di SBW itu, kode-kode dagangnya sing jadi anggota koperasi, sing tidak jadi anggota koperasi. Itu dalam sekup cuman pedagang makanan di Delta Plaza. Nah, proyeksikan kalau di satu kabupaten itu semua kebutuhan pokok maupun kebutuhan pertanian apapun ya kan, itu dikuasai sama koperasi. Bedanya luar biasa. Tidak ada distributor di luar orang koperasi itu, tidak ada. Koperasi itu, anggota koperasi itu kalau benar-benar dijalankan ya itu tadi, dia dapat keuntungan double. Ya kan, dia dapat keuntungan karena harganya lebih murah. Keduanya, dia semakin banyak belanja, dia akan semakin banyak mendapatkan keuntungan dari satu sama harga murah. Nah, makanya kalau Indonesia itu pakai sistem tanda kutip sistem ekonomi sosialis, koperasi itu akan maju. Permasalahan-permasalahan di sini, wah, itu saya itu ikut seminar beberapa kali dia itu ya intinya gini, justru malah kebijakan pemerintah itu malah nggak berpihak ke itu gitu loh. Kalau secara teknis, wah. Oke, mungkin itu saja Pak pertanyaan yang dapat saya. Ada yang lain? Sudah. Terima kasih. Mungkin itu saja teman-teman wawancara yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dapat saya simpulkan wawancara dengan Pak Windu di Koperasi Abadi Mitra Sejahtera atau AMS di Kota Surabaya. Yang pertama adalah kalau koperasi ini itu menyediakan permodalan untuk anggotanya, di mana hal ini sesuai dengan jurnal pertama saya, yaitu membahas tentang peran KUT ataupun koperasi usaha tani dalam menyediakan permodalan untuk anggotanya, khususnya di petani. Nah, hal ini sesuai karena koperasi AMS itu juga menyediakan permodalan hanya untuk anggotanya saja. Lalu yang kedua, itu permodalan yang diberikan oleh koperasi ini itu membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan dimana dana yang diberikan itu adalah dana yang disetorkan dari anggota, digunakan oleh anggota dan untuk dirasakan manfaatnya oleh anggota, dimana hal ini sesuai dengan jurnal kedua saya membahas tentang peran koperasi dalam mensejahterakan anggotanya. Mana kalau di sini mensejahterakannya itu lewat permodalan, kalau di jurnal itu mensejahterakan anggotanya melalui penjualan produk UMKM. Nah, lalu yang ketiga, itu koperasi ini juga ikut berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan, di mana hal ini sesuai dengan jurnal ketiga saya yang membahas mengenai peran koperasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan, di mana koperasi ini itu ikut turut menciptakan sebuah peluang baru bagi karyawan-karyawan Bank Duta yang awalnya itu di sana itu mengalami stagnansi. Akhirnya mereka ini tidak bekerja dan akhirnya gabung ke koperasi AMS ini, sehingga mereka mendapatkan penghasilan baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Lalu
Adapun salah satu tolak belakang dari hasil wawancara ini terkait pembahasan saya itu adalah meskipun koperasi ini menyediakan permodalan, tapi tidak memungkinkan kalau setiap anggota itu selalu lancar dalam membayar bunga pinjamannya. Sehingga di sini terlihat kalau di wawancara itu NPL di koperasi AMS itu terlihat besar, ataupun NPL itu kredit macet atau non performing loan. Jadi meskipun permodalan diberikan, ada risiko gagal bayar ataupun kredit macet. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.